Kita di dunia korporasi itu kita tidak terpapar dengan dunia digital, kita nggak terpapar dengan apa sih trennya saat ini lah, apa segala macam. Bukan salah karyawan, karena memang KPI-nya bukan untuk mengenali sekarang apa algoritma sekarang nggak ada kayak gitu kan. Terus kita mau nyalain ini gara-gara perusahaan nih gue jadi nggak mikirin gue sendiri. No, it's your own fault. Makanya aware lah, bertanyalah sama dirimu sendiri. Kamu ini udah versi terbaikmu belum? Kalau belum, ya temukan versi terbaikmu apa. Tapi kan kita kan terujinya kan pada saat bukan dengan anak gue. Kalau anak gue mah mereka memang dibayar untuk nurut lah gitu lah kan. Maksudnya untuk ya pokoknya jangan inilah gitu ya. Harus align. Tapi ketika kita ada di dunia luar di mana gue nggak punya anak gue, terus gue ngomong sesuatu orang nurut, itu sesuatu, itu something gitu, bener nggak? Nah itu loh yang aku temukan itu baru sekarang. Beforehand tahu aku gitu, ya nggak tahu lah. Jadi kita harus tentukan niche aku nih apa sih sebenarnya, aku mau ngomong apa. Jangan hari ini ngomong kesehatan, besok ngomong tentang baju lah, tentang lifestyle apa gitu. Orang jadi bingung ini sebenarnya dia nih apa sih gitu. Itu saya, Mbak. Hai sister, ketemu lagi di Si Paling Podcast, obrolan perempuan 40 plus yang random, receh tapi relate. Lea, tahu nggak sister itu apa? Apa tuh? Kita menciptakan menciptakan panggilan baru untuk penonton kita, pendengar kita, yaitu sister. Oke, jadi karena kita kalau adalah sister. Kita balas-balas komen di YouTube itu aku udah panggil sis sih sebenarnya, ya kan. Betul. Jadi oke ya, kita punya panggilan baru untuk viewersnya Si Paling Podcast, sister. Nah, sister, hari ini aku dan Lea kedatangan seorang tamu penting buat kamu yang mau tahu tentang karir switching. Betul begitu? Nah, jadi gini, di usia-usia kita yang lagi lucu-lucunya ini, biasanya itu kan kita suka di kantor gini, bosen gue udah hampir 20 tahun kerja di sini, kayaknya nggak ada perubahan. Pengen jadi pengusaha, kok kayaknya orang lain berhasil. Tapi teman gue itu sejak dia jadi influencer jadi kaya raya. Apa gue jadi influencer aja? Jadi di umur-umur gini tuh kayak kita lagi mulai mau mencoba ini, mau mencoba itu. Terus kayak mulai tidak menghargai apa yang sudah kita buat selama berbelas tahun terakhir. Dan gitu. mulai ragu juga, kalau gue mulai sekarang, apa nggak terlalu lambat? Apa nggak sayang nih gue tinggalin yang udah gue achieve sejauh ini? Apa gitu. emang ini yang terbaik, ya kan? Nah kalau iya harus mulai dari mana? Instagram mempertemukan kami dengan seorang Mbak Vivi Katili, seorang career transition coach dan juga founder dari Teman Karir. Halo Mbak Vivi. Halo sister. Terima kasih Mbak Pas Vivi banget. sudah mau ngobrol sama kita di sini di Si Paling Podcast. Kalau sister kita semua yang lagi nonton ini lihat Instagramnya Mbak Vivi itu pasti bisa seperti menemukan teman. Oke, yang akan menemani di masa-masa kegalauan. Mbak, sebagai seorang coach yang punya pengalaman banyak nih, aku ceritain dulu nih yang aku tahu nih ya dari personal branding Mbak Vivi di Instagram yang aku tangkap. Dulunya pernah jadi pegawai pernah jadi karyawan corporate, bahkan di saat karir lagi tinggi-tingginya memutuskan untuk berhenti. Itu kan kayak menantang sekali gitu kan. Siapa yang mau kayak begitu kan? Kayak 1001, gila apa gitu. Terus mulai ngonten dalam waktu kurang dari setahun, followersnya udah banyak banget. Dan sudah berhasil mengubah hidup banyak teman-teman yang mau berubah jadi lebih baik. Bener nggak personal branding itu? Iya, ada benernya, ada benernya tapi nggak disengaja sih. Oke, nggak disengaja. Mbak Vivi boleh nggak cerita sedikit diceritain Mbak? sama Jadi kita? Teman Karir itu apa? Kemudian insight-nya apa buat kita para perempuan yang lagi galau nih? Ini perempuan usia 40 aja udah galau ya. Gimana kayak gue gitu, 50 cuy. I'm 52 this year. Nggak nyangka loh kita, asik. Seawet muda itu. Ukuran sepatunya berapa? 37 kadang 38. 38 aja Mbak, biar pas. Warna merah ya.
Jadi teman karir Indonesia itu adalah komunitas yang aku create. Isinya adalah orang-orang profesional. Mereka-mereka yang ada di situ, ada yang masih berkarir, ada yang rata-rata di persimpangan antara gue lanjut karir apa udahan karir ya. Gitu. Oke. Sama ada juga yang sudah selesai dari karirnya. So ada tiga kelompok orang di dalam situ. Tapi benang merahnya adalah mereka kenal dengan dunia corporate karena mereka rata-rata memang di situ. Dan sejak kemunculanku di Instagram itu memang ternyata aku nyasarnya ke market itu. Oke. Jadi aku nggak pernah ketemu sama yang pure ibu rumah tangga, belum pernah. Karena memang tidak mempertemukan aku dengan, itulah Instagram kan, itulah algoritma. Iya. Kalau kita ciptakan kolam ibu rumah tangga ya yang masuk ibu rumah tangga. Kalau kita ciptakan kolam profesional yang masuk profesional. So teman karir Indonesia itu aku create di Februari 2025. Asal muasalnya juga ya karena ada yang one on one begitu, terus habis itu udah karena udah banyak akhirnya gue kumpulin aja kali ya ini orang-orang ini, akhirnya masuklah ke situ. 1 tahun ternyata memang banyak yang menemukan teman di situ, artinya teman itu senasib sepenanggungan gitu kali ya. Mereka nggak ngerasa sendiri karena memang kayak tadi yang Sis Lea sebutkan itu kan ya, usia galau, banyak yang galau, nih gue nih mau kemana sih gitu. So karena aku udah pernah jadi mereka, basically karena aku emang lebih tua aja, bukan karena lebih pinter ya, karena emang lebih pengalaman aja. Jadi aku hadir gitu untuk ngasih tahu sebenarnya berkarir itu seperti apa. Kalaupun nggak berkarir juga ada pilihan-pilihan lain. Kalau sudah kadung gitu terlanjur resign ya bisa juga. Artinya hidup tuh nggak cuman itu gitu loh. So don't worry gitu. Atau lagi di persimpangan jalan antara aku mau resign atau enggak ya? Kalau mau resign apa yang harus aku siapkan dari sekarang? Exactly. Jadi mereka rata-rata tuh nggak tahu bahwa mereka itu punya value yang besar. Mereka underestimate sama diri mereka sendiri. Iya. Jadi menurut aku ini yang sebenarnya salah gitu loh. Kita kerja bertahun-tahun nggak mungkin dong kita nggak punya kompetensi ya kan. Kita pasti orang udah pengalaman, udah dan lain-lain. Cuman karena kita ini lengket sekali sama korporasi, lengket sekali dengan kartu nama kita, padahal itu semua cuman pinjaman. Akhirnya kita lupa bahwa value kita itu loh sebenarnya yang value itu portable, bisa kita bawa kemana aja, nggak harus di dunia korporasi. Itu yang mereka lupa. Aku tuh dari tadi punya satu pertanyaan penasaran banget ya. Kenapa tiba-tiba muncul keinginan untuk ya kalau kayak Mbak Vivi ya udah di posisi di atas, kan itu lagi enak, nggak tahu nih ya. Ini menurut aku dari pandangan aku lagi enak-enaknya nih, udah dikit lagi udah on top of the career. Kenapa kok timbul pemikiran berubah udahan gitu? Why? Yang mendasari itu apa? Karena kalau dari aku ya aku nggak relate gitu, karena kan saya nggak di dunia dia nggak pernah kerja gitu. corporate. Iya. Kenapa Mbak sampai bisa justru di posisi itu pengen udah gitu? Iya. Sebenarnya aku tuh resign bukan karena aku tuh benci sama kerjaanku, enggak sih. Tapi karena memang aku udah mencapai targetku di corporate. Dalam karir aku udah mencapai targetku. Udah nggak ada challenge lagi gitu, Mbak? Bukan nggak ada challenge, ada. Cuman memang aku ngeset itu. Aku dari dulu memang nggak pernah mau jadi direksi ya. Apalagi terakhir kan aku di plat merah. Makin nggak mau gitu. Jadi aku pikir ya udah. Dan waktu itu usiaku tuh waktu aku di usia 45 tahun, I talk to myself bahwa by maximum 50 years old itu aku harus punya sesuatu yang aku desain sendiri in terms of karir ya. Aku mau menjalani karir yang seperti aku mau lah gitu. Karena kenapa aku bilangnya 45? Mungkin relate sama sistersku di sini ini ya, yang in their 40s. Di usia 40s itu orang itu lagi ketemu-ketemunya, lagi punya banyak pertanyaan. Gue abis gini ngapain? Karena di usia 40 itu dibilang lama enggak, dibilang sebentar juga lama gitu ya. Terus mereka sudah mulai memikirkan nih kalau karir gue bawa kemana nih? 10-20 tahun lagi
jelas nggak mungkin karena ada expiry date-nya Betul. kan kalau di dunia corporate ya, Mbak. ada pensiun. Nah disitulah makanya kenapa usia segitu tuh memang berat-beratnya jadi ini ya, jadi perempuan kali ya Iya. yang berkarir. Happen to me. Kalau aku Oke. persis di usia 45 gitu. Dan aku memang sudah waktu di corporate itu di one down-nya BOD. Jadi buat aku itu aku udah tercapai kok cita-citaku di situ. So it's time for me to justru aku nggak mau berhenti gitu loh. Aku resign itu bukan karena aku mau berhenti, karena aku mau lanjut. Jadi aku mau lanjut yang lain iya. ya. Lebih ke arah mencapai mimpi nggak, Mbak? Jadi sebenarnya punya dream di luar itu, tapi saat awal-awal belum ada jalan menuju ke sana. Setelah dijalani 40 mulai ada pencerahan. Oh, dream aku nih ada yang lain loh. Dan Jadi ternyata ini mulai harus berani di-stop justru gitu. di usia 45. Iya, iya. Bisa jadi kayak gitu. Karena mau nggak mau kita akan ada di titik itu sih. Dimana hidup itu akhirnya membawa kita tuh untuk milih mau kemana. Buat aku, kenapa aku memilih itu? Karena kan orang kayak tadi ya, Sis Inge bilang bahwa kayaknya tuh orang gila banget gitu loh. Siapa sih yang mau meninggalkan Pasti banyak yang mikir gitu, Mbak. kenyamanan gitu kan. Kenyamanan itu kan berarti duit ya. Iya. Ya, in terms of Financially, duit. ya. Duit dan Finance. power juga sih. Ya, Ada iya. untuk beberapa Kedudukan, orang kedudukan ya kan, ada yang Mbak? biasa. Permisi ibu, iya ibu. Terus tiba-tiba kita lewat orang noleh aja juga enggak gitu. Itu kan ada post power syndrome juga, Mbak. Gak takut itu. Enggak, alhamdulillah aku nggak tipe orang kayak gitu juga sih. Jadi aku bukan itu tuh jauh. Malah aku nggak pernah kepikiran gitu. Kalau finansial mungkin iya, tapi waktu aku ada di titik itu aku tuh mikir gini, aku lebih takut nggak tahu kudu ngapain setelah aku resign. Atau setelah aku pensiun, kalau misalnya aku mau nunggu sampai pensiun ya, Iya. misalnya today is my last day, terus aku belum nyiapin apa-apa, itu tuh ketakutanku tuh. Oke. Ketimbang nggak punya duit. Oke. Dan banyak orang yang memang tidak mempersiapkan apa-apa. Nah, Jadi itu. ketika dia sudah selesai karirnya, uang itu cepat banget habisnya. Pasti. Untuk Iya kan? spending, untuk life. Iya, Pasti. karena dia mau usaha akhirnya dibohongin orang juga kan, Nge? Iya. Iya kan, Mbak? Ada kan pengalaman itu karena dia selama ini nggak tahu cara mengelola uang secara sebagai entrepreneur. Terus sekarang dia punya uang, ini menjanjikan ini itu dan bisnis kan nggak selamanya bagus. Berarti kalau bicara dari sisi motivasi, background kenapa mau career switching itu macam-macam, Mbak. Dari Banyak pengalaman Mbak sebagai coach ya, nggak hanya kalau Mbak Vivi kan memang karena sudah terplanning, memang inginnya begitu. Tapi motivasi yang lain mostly apa ya, Mbak? Sebenarnya motivasinya mereka itu gini loh. Ini yang aku mau omongin nih ya di si paling podcast ini. Jadi orang umur 40 itu mereka itu ngejar target oke. Tapi itu mereka lupa gitu loh sama planningin diri sendiri. Udahannya tuh mau ngapain. Oke. Itu yang paling mereka lupa, selalu lupa gitu. Karena dipikirnya kerja ini akan selamanya. And then by the end of 52, 53, my God, ini gue kurang 2 tahun lagi nih. Pensiun. Gitu ya. Pensiun. Baru panik gitu. Padahal sebetulnya itu yang nggak boleh kejadian. Nah, kalau mereka resign karena apa? Mostly ada triggernya. Burnout lah. Punya atasan yang begini begitu. Culture yang begini begitu segala macam. Itu menjadi trigger. Ini juga hal kedua yang sangat nggak boleh terjadi. Resign hanya karena itu. Jadi kayak menyerah di tengah jalan gitu, Mbak, atau gimana? Bukan menyerah di tengah jalan, tapi lebih kayak gini nih. Dia tuh resign karena dia hal yang dia tinggalkan di belakang. Gue resign karena ada bapak ini, gue resign karena ada bapak itu, gue resign karena perusahaan ini nggak bagus banget apa segala macam. Dia lupa harusnya lo resign tuh karena ada di depan yang lo mau ambil gitu loh. Ada yang harus lo kejar di depan. Jadi jangan tinggalkan sesuatu kalau belum tahu mau ngapain ke depan, Betul, gitu ya, Mbak? Betul. Jadi mostly rata-rata orang itu resign tuh karena gue burn out, karena gue nggak suka sama ibu itu. Put it this way, kamu nggak suka sama ibu itu banget tuh ya, kamu resign 2 tahun lagi ibu itu Resign. nyesel nggak? Iya. Jadi Ujung-ujungnya tuh bisa nyesel kalau cuma Ada, Mbak, karena yang pengalaman seperti itu? banyak. Banyak. tapi itu justru salah ya. Dan itu kalau coaching sama Mbak Vivi ya akan terjawab.
memang harus dibicarakan. Diarahkan, Ya, jangan aku jadi gitu. ini loh. Apa buka ya, pikiranku kalau oh iya ya, kadang nggak terpikirkan ini kerja mau sampai umur berapa, after kerja mau apa. Tidak semua orang punya planning yang bagus, Mbak. Ada risk-taker yang udahlah nanti gue keluar dari sini juga pasti akan ada lagi kok yang lain. Toh dulu juga aku memulainya dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, ini kan kita ada limitasi usia gitu. Apalagi udah 40. Masih boleh nggak sih yang seperti ini? Nggak ada planning tapi udah keluar aja dulu gitu. Nah, itu yang jangan. Jadi paling nggak itu dipikirin. Di planningnya tuh mau apa. Aku sering ngasih sesi sama orang itu. Mereka itu datang ke aku tuh cuman minta validasi, boleh kan Mbak, aku mau resign sekarang nih, boleh kan? Aku nggak pernah ngajakin orang resign ya by the way. Secara eksplisit. Nggak boleh. Tapi Pokoknya menginspirasi. intinya aku nggak pernah ngajakin orang resign atau lu resign aja mendingan, nggak pernah gitu. Aku selalu tanyain kenapa dulu gitu loh, kenapa dan apa persiapanmu? Oke. Karena orang ini kadang-kadang lucu ya, dia tuh mau resign, tapi dia nggak punya pegangan lain, Iya. belum diterima dimanapun, dia single mom, punya 2 anak, utangnya juga ada, terus lu mau resign. Itu gila sih gitu ya. Mau cari enaknya aja tapi Ya, cari validasi. Cari validasi, Cari akhir validasi. berharap aku mendukung gitu. Of course not. ternyata enggak, tambah stres lah dia. aku bilang kalau memang kondisinya kayak gitu, siapin dulu gitu loh. Siapin dulu dari sekarang ini. Justru persiapannya itu bisa jadi strategi dia bertahan di sebuah perusahaan. Karena kan dia bisa ke distract dengan persiapan-persiapan yang Iya, dia iya, lakukan iya, kan iya, gitu iya. kan. Oke. Misalnya dia mau buka warung bakso gitu. Pada saat kamu bekerja, ada waktu-waktu luangnya pas istirahat, pikirin tuh warung bakso mau diapain, Oke. Di mana gitu ya, planningnya. itu kan ke distract ya. Secara energi kan energinya akan beralih ke yang tadinya energi burnout banget ngadepin Mikirin si orang kerjaan ini gitu, ya. atau kerjaan ini. Terus habis itu tiba-tiba dia mikirin yang something yang wah ini masa depanku. It's a Jadi strategy. ya dan itu jadi lebih semangat lagi. Betul. Dan jangan-jangan kita jadi nggak jadi tuh warung bakso, Tapi tetap karena bekerja, kita karena bisa semangat memanage Nah. sesi momen itu Nah, gitu. lebih bagus bukan? Iya. Ya. Kalau memang alasannya Ini karena sadar nggak kita lagi di coaching? Inilah Secara Mbak tidak Vivi ya kan, langsung ya. secara nggak langsung Makanya. pikiran kita diarahkan. Kalau aku lihat Mbak Vivi ini tidak akan memberikan jawaban kamu harus A atau B, tapi kita diarahkan dan bikin mikir sendiri mikir-mikir jadi ya. sendiri mana yang paling cocok dengan kita akhirnya. Mana sih Mbak yang lebih penting? Kesiapan finansial atau mental ketika kita mau switch karir kita? Dua-duanya penting, dua-duanya penting. Cuman finansial itu bisa dihitung. Tapi kalau mental, ini orang tuh take it for granted gitu. Meremehkan. Contohnya mental gimana tuh kesiapan mental? Kalau finansial kan ya uangnya dikumpulkan gitu ya, ditabung, punya udah tabungan. cukup belum ya untuk modal selanjutnya. Tapi kalau mental, Contohnya kesiapan gini, mental. banyak orang yang resign atau pensiun, tabungannya banyak. So financially dia oke. Tapi dia nggak siap kehilangan identitas jabatannya dia. Karena mentalnya nggak disiapin. Makanya kita sering dengar post power syndrome. Iya. Itu karena dia basically nggak nyiapin mentalnya ketika dia harus selesai dengan dunia korporasi. Mbak, gimana kita bisa nyiapin mental kalau kita masih ada di dunia itu gitu? Misalkan dia punya jabatan yang cukup bagus, apakah tiba-tiba dia jadi low profile atau bagaimana? Nggak menyadari value yang dia punya. Oke. Kalau kamu dikenal sebagai orang dengan jabatanmu, artinya personal brandingmu itu belum kebentuk. Sorry itu sih. Oh, oke. Jadi jabatan itu berbeda dengan personal branding Jelas ya. gini, jabatan itu sementara loh. Iya. Ketika kamu harus meninggalkan perusahaan, jabatan itu kan lepas. Yang kita bawa apa? Value Iya, kan? value. Kalau kamu dikenal sebagai orang dengan value-mu, then your personal branding works. Ya. Itulah personal branding. Ibaratnya orang ya. Jadi lapisan luar itu karir. Lapisan luar itu jabatan. Ya. Tapi dalamnya kita nih value gitu. Itu yang portable. Itu yang kita bawa kemana-mana. Mau kita ada di manapun gitu. Value itu bisa dibilang kayak mungkin cara kita memperlakukan orang lain. Itu juga bisa kan Mbak? Value itu adalah
something yang kita punya yang bisa bikin dampak untuk orang lain. Oke. So, apa sih value aku ya? Valueku itu adalah bantu orang. Terus aku jago di komunikasi, kayak gitu misalnya misal. Oke. Aku bisa membentuk sebuah komunitas, terus memberikan manfaat untuk banyak orang. Itu tuh Oke. value gitu. Tanpa jabatan, Itu seorang tetap ada. Vivi Katili itu bisa menjalankan itu semua gitu kan ya, Ya, Mbak, itu udah maksudnya? Artinya sudah iya. jadi part of Mbak Betul. Vivi gitu. Itu value-nya. Oke. Iya ya, tapi berat banget loh nggak ketika kayak misalkan lu punya ingat dokter gigi, semua orang tahu lu seorang dokter gigi, tiba-tiba lu lepas itu dokter gigi, lu akan kehilangan arah. Iya, karena itu yang melekat gua adalah seorang dokter Dokter gigi. gigi. Gitu. Gimana caranya? Value saya apa? Nggak tahu. Ya Ya kan? kan? Gimana cara kita masih untuk mikir. melihat apa ya value yang saya punya gitu, lepas dari profesi kita apa? Mau tahu caranya itu biasanya kalau ini aku sesi Iya. coaching ya. Iya. Aku selalu tanya mereka itu 3 hal. Selama ini apa sih yang kamu sering lakukan? Selama kamu kerja itu apa yang sering kamu lakukan? That might be your value. Yang kedua, orang tuh datang kamu tuh biasanya minta tolongnya tuh apa? Curhat sih. Dia nggak tahu tuh bahwa dirinya itu value-nya dia itu adalah Good listener. good listener. Orang tuh minta advice mulu Mbak sama aku Mbak. Dia tanpa dia sadari sebenarnya dia punya bakat-bakat untuk mentoring. Dia bisa memberikan sesi konsultasi. Cuman itu dia nggak tahu. Itu value. Terus yang ketiga, permasalahan apa yang pernah dia selesaikan. Ini karena aku ngomongnya karir ya. Aku nggak pernah ketemu dokter gigi by the way. Jadi aku belum pernah coachingin orang dokter gigi. Jadi setelah ini ada yang pertama. Dokter gigi ingat. Tapi ini kalau aku lihat-lihat lebih mirip ke kalau buat saya lebih ke life transition career, bukan career switching. Kan ada Mbak ya, talent mapping. Talent mapping yang kemarin sama Mbak Dia itu untuk mencari what is me gitu. Selain dokter gigi tuh aku tuh punya capability Iya, apa iya. gitu. Ya itu yang dibilang value tadi. Ya memang dekat banget gitu loh. Karena pada akhirnya kan karir kita tuh adalah hidup kita kan Betul, sebenarnya gitu kan. betul. So life transition coach sama career coach itu mungkin ya jauh-jauh nggak beda-beda jauh lah. Kan itu kalau ikut talent mapping kita disuruh isi melepaskan jabatan pekerjaan Iya, iya. yang kayak ya the real you gitu. Tapi di Udah ikut lapangan itu sulit karena itu sudah melekat sama kita Betul. bertahun-tahun, berpuluh Iya tahun sih Mbak, bahkan. kalau saya disuruh misalnya ini aku sendiri nih terus aku disuruh bukan disuruh ya kayak nggak jadi dokter gigi mau apa, seperti aku bilang ke Lea, gue selain dokter gigi mau ngapain ya gitu, mau apa yang bisa aku lakukan kalau aku nggak jadi dokter gigi, kayaknya udah nggak bisa deh. Ya It's ini, too late. Ini yang kamu lakukan sekarang ini adalah value-mu. Kamu bikin something podcast, kamu sharing values ke orang lain. Ini tuh kan bakat lain. Dan kalau dokter gigi agak susah disamakan dengan orang berkarir. Karena dokter gigi ini nggak ada expiry date-nya. Betul. Sampai usia 90 pun kamu adalah dokter gigi. Enggak juga sih right? Mbak. Maksudnya skill itu melekat Iya, terus gitu cuman ya kan? untuk kita lakukan sampai usia ada batasnya sebetulnya, karena itu adalah tindakan ya, kita pakai skill ya. Gemeter nanti dia, Mbak, Aku kerja megang pasien gigi masih orang. tremor yang ada nanti bukannya ngebor gigi, gue yang ngebor lidah ya kan. Ngeri banget ya. Komplain ntar kan. Jadi film Tetep. horor. Tetap ada expired date-nya dan tetap mikir mau sampai umur berapa, setelah itu mau apa. Apalagi kalau kita misalnya nih kita main provider, nggak mungkin kan tiba-tiba kita udahan aja, berhenti, zero income. Ya, jadi Gitu, kayak nggak misalnya punya pensiun. Ini in your case ya, misalnya dokter gigi Inge. Dokter gigi Inge ini adalah orang yang dikenal orang ya dia seorang dokter gigi. But what does he do gitu di kehidupan lain? Ya dia memberikan dia keluar di dunia digital presence-nya itu hadir untuk memberikan informasi mengenai kesehatan gigi, mengenai something itu kan value ya. Dokter gigi nggak harus yang begini-gini gitu. Iya. Kalau bisa itu ditranslate into something else. Iya. Dan makanya kenapa personal branding itu lekat sekali dengan cara membawakan kita itu bagaimana kita muncul. Jadi kalau kita bilang personal branding ini kudu gimana sih gitu ya. Buat aku online offline itu personal branding. Ya. Makanya kalau di online
personal branding tuh erat sekali sama konten. Cara kita ngonten, ya itulah personal branding kita. Gitu. Iya. Dan yang paling bagus adalah yang dekat sekali sama diri kita, jangan pura-pura jadi orang lain dong. Nah, itu pencitraan. sebuah kunci. Kenapa aku bilang kok kalau ngelihat Instagramnya Mbak Vivi ini terlihat sangat natural gitu. Karena kadang kita mau bikin konten, mikirnya kejauhan, kudu makeup dulu. Ya kan, gelas ditata yang rapi, pokoknya terlalu ingin tampil sempurna. Padahal ternyata orang lebih menyukai ketidaksempurnaan ya Mbak, Iya. yang apa adanya. Oke, nah kalau kita bicara nih Mbak umur 40, ini udah kita geser lagi. Ada yang bilang aku udah gak berani melepas apa yang aku punya sekarang karena kalau udah 40 tuh susah, lu mau kerja di mana? Siapa yang mau terima Habis itu lu? mau apa? Harus start dari bawah lagi. Mulai lagi. Nah, ini jadi masalah lagi nih Mbak. Gimana Mbak? It's true, tapi sebetulnya 40 tahun itu adalah waktu yang prima sekali untuk orang itu memulai sesuatu. Kenapa tuh Mbak? Pertama, dia kompetensinya udah ada. Dia pengalamannya juga ada. Nggak mungkin dong orang umur 40 nggak ada pengalaman ini ngapain aja. Kemana aja selama ini ya? Terus yang ketiga, networkingnya juga udah kebentuk biasanya. Tinggal kompetensi, pengalaman sama networking ini ngebungkusnya gimana supaya ketiga hal itu tuh menjadi value untuk orang lain, menjadi nilai. Nah, nilai itu tuh ujungnya kemana? Ya kalau misalnya kalian mau cari duit, ya itulah monetisasi itu dari situ, dari something yang ada di tiga hal ini gitu. Jadi orang itu kenapa ya kok selalu memikirkan gue ini nggak akan bisa jadi apa-apa ketika gue tuh udah berhenti aja di dunia korporasi. Ya, kayak segalanya ada di situ. Well, ya. that's totally wrong. Oke. Itu totally wrong. Yang aku lakukan sekarang ini itu tuh kayak 180 derajat dari apa yang aku lakukan pada saat aku berkarir. Padahal aku berkarir 23 tahun. Nah, Aku tuh strategic partnership, VP untuk strategic partnership. Nggak ada aku di situ tuh ngomongin ngasih advice tentang karir transition. Nggak mungkin, nggak ada. Aku ngurusin B2B, bisnis, pure bisnis. Tapi ternyata yang aku nggak tahu adalah, oh ternyata aku ini kalau ngomong orang itu dengar loh. Makanya tadi kayak itu serius yang Mbak baru tahu setelah apparently yes. before resign dari corporate itu nggak menyadari itu. Ya anak buah gue pasti nurut lah sama gue ya. Iya, namanya juga anak buah. Tapi kan kita kan terujinya kan pada saat bukan dengan anak buah. Bukan Kalau anak sih. buah mah mereka memang Iya, dibayar untuk betul. nurut lah gitu lah kan. Iya. Maksudnya untuk ya pokoknya jangan inilah gitu ya. Harus align. Tapi ketika kita ada di dunia luar di mana gue nggak punya anak buah, terus gue ngomong sesuatu orang nurut, Itu Baru tahu sesuatu. itu something Iya. gitu, Iya. bener nggak? Iya, Nah betul. itu loh yang aku temukan itu baru sekarang. Beforehand tahu aku gitu, ya nggak tahu lah. Oh. Aku nggak tahu. Terus bisa begitu gimana caranya? Yang pasti aku tuh ngonten. Ternyata pada saat aku muncul terus-terusan secara konsisten, nggak putus-putus, dan yang aku bicarakan itu hal-hal yang itu terus gitu ya. Nah ternyata itu trust terbentuk di situ. Itulah makanya building trust itu perlu sebelum kita tuh ngapa-ngapain dulu. Kalau di dunia digital ya, dunia konten ya, itu yang harus dibentuk dulu Oke. sebetulnya. Jadi kita harus tentukan niche aku nih apa sih sebenarnya. Aku mau ngomong apa? Jangan hari ini ngomong kesehatan, besok ngomong tentang baju lah, tentang lifestyle apa gitu. Orang jadi bingung ini sebenarnya dia nih apa sih gitu. Itu saya Mbak. Karena terlalu banyak hal yang ingin disampaikan sampai bingung ini membungkusnya seperti apa. Tapi ini kan ngomongin di terlalu dunia general ya digital ya. Kalau dunia digital mungkin jatuhnya karir switchingnya jadi ke ngonten. Enggak, ngonten itu bukan karir. Ngonten itu kendaraan. Kendaraan. Karena at the end of the day, ngonten ini mempertemukan aku dengan orang-orang yang mau konsultasi sama aku mengenai karirnya, mengenai segala macamnya. Berarti sama ya? My career sekarang ini adalah career consultant itu tadi. Oke. Oke, berarti ketika Mbak lihat ada peluang ini untuk jadi seorang coach, Mbak ambil ilmunya lagi ya. Yang sebelumnya kan Iya, jadi kalau ada ya? kalau coach itu karena aku udah di level cukup senior pada saat berkarir. Jadi ilmu coaching itu sebetulnya udah aku dapetin udah lama gitu. Sudah ada ya Mbak ya. Jadi setiap leader di sebuah Pasti bisa korporasi itu coaching. biasanya mereka tuh udah punya ilmu coaching. Oke. Karena di trainingin lah sama difasilitasi lah sama kantor. Begitu juga aku. Cuman untuk sertifikasinya aku belum pernah. Ini yang diambil.
hal-hal yang bisa menunjang diriku untuk profesi baruku itu aku pasti ambil. Itu kan upgrade skill dan untuk ini ya, kredibilitas kita juga Iya. kan. Oke. Berarti itu sertifikasi lagi ya, Iya. certification Iya. lagi untuk menjadi coach. Oke. Kompetensi apa nih yang harus kita punya di usia 40 ini supaya hidup kita Kemampuan enak, ya, kita mau kemampuan. apa juga bisa. Apa sih yang harus gitu. kita upgrade? Survive. Skill apa yang harus kita Punya ya. upgrade dan kemukakan di usia ini? Sebenarnya keinginan untuk belajar terus Iya. itu di usia 40 udah harus is a must. Kamu harus punya. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga problem solving. Karena kita tuh ternyata at the end of the day kita tuh tiap hari ketemu masalah dan kita harus cukup pinter untuk ketemukan nge-solve problem kita itu kayak apa. Sama personal branding menurut aku. Karena gini, kompetensi mau sebanyak mungkin tapi kamu nggak dikenal orang, Iya. ya kamu akan lewat aja. Itu in any profession, Mbak. Even kayak business owner, dokter, nggak cuman yang kerja di corporate. Even Kalau apapun misalnya profesinya. dia apapun profesinya. Kalau misalnya dia lebih terlihat, aku yakin dia akan lebih, orang itu akan nempel aja di kepalanya. Nggak? Caranya Ya ini lebih banyak detail kalau lagi nih caranya ya. ya Ya kan, kan aku silahkan tidak tahu. buat sesi coaching tersendiri. Caranya salah satunya untuk konten keluar personal branding. Betul. Iya, karena kita udah di era digital ya. Yes. Kalau mau Itu loh, Mbak. relevan, Langsung curhat. Itu loh, Mbak. kalau mau Sulit. relevan kamu harus stay di situ. Sekarang aku tanya, cara apa lagi? Iya sih. Untuk bisa Ya. tampil, dilihat dan diketahui, di-acknowledge orang ya harus muncul. Kalau ada cara lain yang lebih murah dan lebih masif daripada ngonten, aku juga mau sih. Tapi sayangnya hari gini aku Harus belum ketemu itu sih. dan harus Iya. konsisten ya. Itu berarti any profession ya, Mbak. Kalau memang Menurutku ingin muncul ya harus itu caranya Aku ya. tahu dokter Gia itu bukan karena dia itu buka praktek loh. Ya, karena Aku tahu dari dia konten dari ya. konten. Aku tahu dokter Tirta juga bukan dari karena aku ke Surabaya atau ke Malang atau ke Manang. No. Karena aku ketemu di konten. Aku nggak tahu dokter Gigi Inga. Karena dia Kalau tidak aku pernah belum konten. konten. Itu masalah terbesar dalam hidupnya. Keinginan ada, Nah. tapi nggak pernah jadi kenyataan. Karena sudah terlalu larut dengan kesibukan. Kesibukan tuh maksudnya jadwal praktek ya. Sudah terlalu larut dengan kesibukan, terlalu sibuk, keinginan konten ada tapi tidak ada source-nya. Source tuh baik dari waktu, kemudian bala Tim. bantuan. Kan kita konten nggak cuma sekedar konten jadi ya, Mbak, harus dieditor dan sebagainya. Itu berat sekali. Selalu ada Selalu alasan, ada alasan. kan, Mbak Mia. Ini Mbak Mia. Aku jadi Mbak Selalu Mia, ada Mbak alasan Vivi. untuk bilang sulit. Betul. Itu apa yang Aku yang aku lihat sih itu ya. Karena kenyataannya orang konten itu cuma 5 menit. Iya sih. Iya sih. Iya sih. apalagi kalau udah terbiasa ya Mbak. Jadi kayak apapun bisa jadi konten. Iya. Jadi yang kalau di sesi-sesiku itu aku kasih, mereka juga pertanyaan sama sih. Mbak, aku kan masih ngantor nih. Gimana ya planningnya, konten plannya gimana ya? Aku kasih sarannya gini. Gini aja, hari Sabtu kamu bikin 2 konten, hari Minggu bikin 2 konten. Terus postingnya itu kan 4 ya. Di hari Senin, di hari Rabu, di hari Jumat, di hari Minggu. Tapi Sabtu udah bikin lagi 2. Iya, jadi tiap hari Minggu ada. juga bikin lagi 2. Mengganggu pekerjaan kah? Enggak sih. Harus edukatif nggak sih, Mbak? Kontennya itu harus memberi tergantung. informasi nggak sih? Tergantung. Nggak harus informatif dan edukatif, tapi harus ada value-nya. Jadi value itu sebetulnya kalau ngomongnya cuma masalah edukasi, salah. Value itu menghibur pun value. Oke. Kalau pamer, flexing. Flexing itu bukan value. Oh, beda ya. Oversharing kalau itu. Oh, Kalau misalnya nih olahraga, misalnya ya, kita habis olahraga terus kita posting, itu bukan termasuk ngonten Kalau kamu berarti cuma itu. ngonten, kamu habis olahraga terus kamu taruh foto-foto itu di dalam situ, that's it, kamu video terus kamu udah kasih gitu. Itu bukan konten. Bukan konten ya. Itu foto album. Betul juga sih. Sebenarnya itu bisa berubah jadi konten kalau Tinggal dikasih kata-kata. Kata-kata hari ini Kak. motivasi gitu ya. Motivasi. Kita kasih Atau mungkin Orang nggak ada yang suka dimotivasi. atau Boleh. apa Dok cerita Ya behind itu apa yang mau disampaikan? apa yang mau kita Apa yang building mau di- ya. kamu mau Branding dikenal sebagai apa apa? yang mau kita cerita kemukakan. cerita kamu tentang bikin si podcast Si paling podcast. cerita bagaimana kamu ketemu dengan
dokter gigi Inge ini dan akhirnya membuat seperti ini. Akhirnya Itu nggak pernah terfikirkan oleh kita, Lea. Enggak pernah, karena kita Sudah fokus. kejauhan mikirnya. Itu yang Iya, seperti saya bilang, betul. kita mikirnya kejauhan. Jauhan kayak gimana syuting, edit studio gitu kan. Hal-hal sederhana itu kita nggak sentuh gitu. Justru malah mulai dimunculkan sama Mbak Vivi nih. Harusnya Iya. kayak gitu bisa jadi Itulah konten. pertolongan Tuhan datang melalui podcast ini. Oke, Mbak. As simple as that ya. Betul, setiap orang itu kan punya passion ya gitu. Nah biasanya di awal-awal karir, passion itu nggak mungkin muncul karena kita punya kebutuhan untuk cari duit dulu yang banyak, cari posisi yang benar Dan gitu. kadang belum mengenali juga sih. Di usia 40 ada kemungkinan passion itu keluar, tapi akan mengganggu sesuatu yang sudah eksis nih selama ini. Kapan kita tahu bahwa oke, ini waktunya kita ikutin passion, kapan yang itu cuman keinginan sesaat. sebenarnya ada dua. Jadi apa yang kamu kerjakan sekarang itu tinggal kamu nikmati, itu jadi passion. Itu pilihannya. Itu pilihan pertama. Yang kedua, kalau yang kamu kerjakan ini ternyata tidak bisa menumbuhkan passion karena memang ini adalah something that realistically I have to do this gitu ya. Ya lakukan, jangan ditinggalin. Nah, terus passionnya gimana? Ya build something else. Iya. Terus jangan berhenti dari yang something yang realistis ini, because this realistic pay your bills. Yep. Ya. Kapan kamu harus tinggalkan? Ketika your passion itu sudah bisa bayar billmu. Jadi pilihannya gampang banget kok. Pilihannya yang kamu kerjakan sekarang, put passion on it gitu. Iya. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa ya do something else. Ini jangan ditinggalin dulu sampai bisa. Jadi bukan kayak tadi yang aku bilang klienku itu yang sudah kayak opsinya nggak ada. iya. Ya bikin opsi dulu, baru bisa. Itu yang bikin kita stres karena nggak ada pilihan apa-apa, kemampuan juga nggak ada dan belum diasah, tapi udah ditinggalin Iya. semua. Nah itu tadi yang aku bilang, usia 40 tidak pernah memikirkan rencana hidupnya. Yang dia pikirin gimana caranya achieve target dari pekerjaannya. Iya. Dia lupa mikirin gue ini sebenarnya mau apa. Ini something yang gue mau apa enggak. Iya. Karena kalau dasarnya itu adalah something yang dia mau, harusnya dia passionate on it. Tapi kalau dia udah lah, dia nggak passion di situ, dia hanya mengikuti apa namanya? Robot. Nah, pinter. Pinter kan aku. Tumben. Nah, tapi Mbak, kayaknya sistem korporasi di Indonesia ini memang dibuat supaya orang jadi nggak kreatif gitu, karena kita memang dipaksa untuk mengikuti apa kata atasan. Ketika kita lebih vokal dan lebih kreatif dari atasan, kita dinilai pembangkang. Gimana Mbak? Sebenarnya nggak melulu yang kayak gitu sih. Jadi enggak ya? artinya membangkang sama kreatif itu kayaknya dua hal yang harus dipisahin Berbeda. banget iya sih. Jadi kalau misalnya ya kita di dunia korporasi itu kita tidak terpapar dengan dunia digital, kita nggak terpapar dengan apa sih trennya saat ini lah apa segala macam, bukan salah karyawan. Karena memang KPI-nya bukan untuk mengenali sekarang apa algoritma sekarang nggak ada kayak gitu kan. Jadi bukan salahnya juga. Nah makanya kita sebagai diri kita ini kan tanggung jawab sama diri kita sendiri kan. Terus kita mau nyalain ini gara-gara perusahaan nih gue jadi nggak mikirin gue sendiri. No, it's your own fault. Oke, nggak ada alasan ya Nggak ada. sebenarnya. Makanya aware lah. Bertanyalah sama dirimu sendiri. Kamu ini udah versi terbaikmu belum? Kalau belum, ya temukan versi terbaikmu apa. As simple as that. Oke. Abis ketemu, caranya gimana? Iya. Cari lagi gitu sampai ketemu yang bagus. Kebayang nggak kamu usia sudah 60 and you have never lived hidup yang nggak kamu mau, yang Iya, kamu mau. betul. Kamu nggak pernah hidup di hidup yang kamu mau kayak gitu. Enggak dong. lah. Exactly. Kayak udah hari-hari capek kerja kayak Itu namanya jangan jadi kayak udah robot. nggak ada energi yang tersisa lagi hari ini ya. Kita itu ya, Lin. Akhirnya jadi nggak tahu. Jadi bahagia itu sebenarnya apa gitu ya kan? Nah, kalau kamu ini salah satu katalisatornya ya. Kalau kamu melakukan pekerjaan dan kamu ngerasa capek, itu coba dilihat deh. Kalau capeknya tuh capek fisik aja, but you're happy doing it, then you're on the right track. Karena capek fisik tuh kamu tidur, bangun itu udah nggak capek Selesai, fisikmu iya. kan. Tapi kalau bangun tuh anjir hari Senin lagi. Sebenarnya sih pekerjaannya, kalau aku ya pekerjaannya saya suka, ilmunya saya suka, tapi kadang di pekerjaan itu kita dipertemukan dengan orang-orang atau pasien-pasien yang sulit gitu. Sulit tuh bukan sulit
pekerjaannya, tapi how to handle them ya kan. Gitu. Kalau Berarti kayak- kan itu kurang kemampuan di Iya, situ gitu, berarti Mbak. ada something yang harus kamu upgrade Betul, dari dirimu. betul. Entah kamu cara berkomunikasinya, entah kamu cara Itu kan baru nemu soft skill jawaban kan. gue. Itu kan soft skill kan ya. Makanya tadi kamu waktu tanya, apa sih sebetulnya yang kita harus miliki di usia 40? Aku tadi ada nggak dari 4 itu aku ada nggak yang hard skill aku sebut? Nggak Nggak ada. ada. Aku bilang komunikasi, that's Iya. soft skill. Iya. Keinginan untuk belajar, that's soft, Soft skill. skill. Iya. Problem solving pun soft Iya. skill. Personal branding is a soft skill. Wah, gue harus belajar nih. Tahu Iya. gue yang dipelajari harus Makanya dipelajarin. ada orang-orang yang tidak pernah takut dia mau pindah ke kota mana, mau pindah dalam kondisi apa, dia pasti akan bisa survive karena Betul, dia udah karena punya dia itu tahu. tadi. Dan Soft dia tahu. skillnya bagus dan dia tahu gimana cara kita bisa survive. Ini Mbak, berarti awal kalau misalnya orang-orang yang burnout karena pekerjaannya setelah bekerja capek, dia harus mengenali dulu kenapa burnoutnya, gitu ya. Exactly. Apakah Harus karena dicari. jam kerjanya, Betul. apakah karena orang-orangnya, Betul. atau pekerjaan yang dikerjakan? Betul. Atau kurang Tinggalin aja, nggak ada duitnya ngapain Nah, coba? rata-rata klienku itu nggak pernah tuh bilang bahwa karena gajiku kecil. Kak." Iya, Nggak Le, pernah. justru bertahan gitu karena ya? butuh duitnya. Nggak pernah. Jadi mereka itu bertahan tuh karena mereka tuh burnout bukan karena uangnya kecil, enggak, tapi hal-hal yang kayak nggak dihargai, Iya. nggak menjalankan sesuatu yang dia suka kayak gitu. Jadi nggak pernah complain about money, itu nggak pernah. Jadi tahu saya nih sekarang apa yang harus di-upgrade. Jadi kalau boleh aku ya pemahaman saya ya Mbak, bekerja untuk mencari uang itu wajib karena ada bill yang harus dibayar gitu. Tapi jangan sampai keinginan kita atau passion kita itu mati gitu ya kan. Redup, mati. Redup. Kalau bisa uang ini kita pakai untuk menghidupkan yang redup ini gitu. Atau ya find passion in your job. Ya, kalau nggak ketemu, ya wes itu berarti memang nasibmu. Karena nggak semua orang ya Mbak bisa punya privilege seperti itu gitu. Nah Mbak Vivi ini salah satu orang yang beruntung mungkin ya, dia bisa di korporasi oke, jalan sendiri juga oke. Ada nggak momen dimana Mbak merasa kenapa sih nggak dari dulu aja gua ngerjain ini? Jadi kalau aku boleh jujur, jujur. Aku tuh 23 tahun itu bukan bekerja di bidang yang aku itu industrinya ya. Aku di industri asuransi by the way. Gak ada yang salah dengan industri asuransi itu, fine aja. Cuman bukan my thing saja sebetulnya. Tapi 23 tahun Tapi Mbak. 23 tahun. Generasi apa ini? Generasi nurut. Generasi manut. Karena zaman dulu aku nggak terlalu punya banyak pilihan. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang ini nggak usah ini jadi konten kreator aja bisa. Iya, betul. Mbak. Jadi Dulu afiliator aja lah zaman dulu. nggak ada Nggak opsi itu. Tapi yang aku tahu itu adalah aku mau ngejar karir itu aja. Dulu itu aku cuman passionku tuh cuman di situ, mengejar karir. Apapun gampang lah bisa gue pelajari. Nah ternyata setelah larut ke dalam situ, udah kali ya ini nggak gue banget nih gitu. Nah makanya waktu aku udah selesai dari dunia karir, adakah aku bicara tentang asuransi? Nggak ada. Tadinya memang aku bilang sebenarnya itu adalah value-ku. Ya. Tapi masa iya sih? Gue 23 tahun value gue cuma asuransi doang. Berarti itu juga memvalidasi bahwa tidak harus sama dengan apa yang sudah, nggak harus gua konten tentang gigi. Ya, bisa hal yang lain yang memang Kan udah. iya justru Makanya kenapa orang banyak itu konten tentang hal-hal yang dekat sekali dengan kehidupan. setuju. Parenting. Lebih happy ngerjainnya. Exactly. Karena gini loh, konten itu kuncinya konsisten. Kalau kamu nggak bisa konsisten, udah nggak usah dimulai. Kalau nggak konsisten, nggak usah dimulai. Nah, bisa konsisten tuh gimana caranya? Kita ulang-ulang ngomongin hal yang kita suka. Semakin kita omongin, semakin kita punya energi ngomongin itu. That's Kunci passion. loh itu. Iya, harus hal yang kita benar-benar. suka. Iya kan? Makanya kalau ditanya kok bisa ya Mbak Vivi tuh kayak gini gitu. Ya karena ini passionku. Sampai akhirnya aku bikin komunitas. Orang itu bikin komunitas capek loh. Capek betul. Mikirin programnya, mikirin orang. Tapi aku dapat energi ketemu orang-orang itu. Ya karena happy. Direpotin sama orang-orang itu tuh aku energiku itu. Oke. Nah, bahagia ngerjainnya. Bahagia, betul. Kalau emang nggak capek Mbak, capek sih. Tidur aja.
begitu bangun ya Capek apa juga. nih? Lagi. Apalagi yang ada di komunitasku lagi ngomongin apa Udah nih? mulai Gitu. mikirin Apalagi hal yang baru ketika lagi. melihat orang yang kita bantu itu berkembang Ada impact-nya. jauh lebih baik ya Mbak. Itu double sih kebahagiaannya ya. Kayak oh aku berarti gitu. Apa yang aku lakukan itu bermanfaat buat orang lain. Itu sebetulnya kuncinya dari energi kita aja sih. Kalau kita ngerjain something yang kita tuh ngedumel, Ya. I don't think itu akan impactful ke orang. Orang itu akan ngerasain energi kita, energi ngedumel ini akan ngerasain gitu. Iya, Iya. iya, betul. Bener gak sih? Iya. Tapi ketika kita with whole heart Mm-mm. ngasih tahu ini itu segala macam, mereka tuh yang wah kok ini ya Mbak ini ya. Orang-orang itu malah ya ada yang benar-benar ambil sesiku tuh udah berkali-kali ambil sesi. Mbak aku nih kayaknya harus bener ketemu lagi deh. Aku harus recharge energi lagi gitu alasannya. Malah Iya, recharge Alasannya tuh kayak energi. gitu. Jadi ternyata itu ternyata kuncinya adalah di sesuatu yang kamu suka melakukan itu. Oke. Maka itu membuka kemana-mana. Oke. Terbuka kemana. Mbak Vivi percaya nggak dengan fake it then you make it gitu? Fake it until you like it. Fake it until you make it. Jadi kayak misalkan mau ketemu orang, kita tahu nih ini nggak akan menyenangkan, tapi kita kayak yang wah kita akan ketemu dia nih gitu. Kita lagi membohongi diri sendiri, itu berbahaya nggak sih Mbak? Gimana ya gue ngomongnya? Aku juga kadang-kadang kayak gitu sih. Tapi Oke. aku fokus aja sama apa yang bisa aku kontrol aja. Oke. Jadi kalau misalnya basically ketemu orang aku suka. Kalau misalnya orang ini ternyata tidak menyenangkan, tapi jarang ya. Aku jarang menemukan orang tuh yang terus ketemu sama aku terus dia tuh nggak nyenengin gitu. Jarang. Biasanya dia keikut sama energiku. Asik. Biasanya. Biasanya gitu. Mungkin karena pas Mbak Vivi termasuk orang yang dominan gitu, jadi bisa membawa suasana. Nah kalau pas lagi yang kalah gitu, ya udah selesai aja kali ya. Enggak, mungkin karena gini, karena mereka itu kalau ketemu aku kan mereka tuh booking waktu Oh, juga. udah, mereka jadi yang mereka book, itu jadi sudah udah ready nurut. untuk Mereka berhadapan yang dengan tahu. aku gitu. Iya, Jadi iya, mereka iya. akan mungkin secara energi Terbawa. mereka bukan kalah ya, tapi kalau dominan mungkin iya karena kan aku di sini Coachnya memang aku dong. coachnya. Jadi aku harus dominan. Kalau aku Oke. nggak dominan nanti mereka juga jadi kayak gini doang gitu. Nggak ngerasain impactnya justru. Gap, bicara tentang gap, ketika kita di usia 40 ini kan kita masih ketemu baby boomers, kita ketemu Gen Gen Z, Z. dan kita millennials yang ketemu dengan beberapa generasi Iya. ini Mbak gitu. Apa yang bisa bikin kita itu tetap nyaman ketika kita ditindas oleh oleh baby boomers, Boomers. karena mereka tidak bisa fit in dengan millennials dan Ditindas Gen Gen Z Z, juga sih. dan Gen Z yang dengan repot. kesembarangannya itu loh Mbak, ya kan? Sedangkan kita dididik oleh baby boomers dong, ya kan? Ini ngomongin lintas generasi. Lintas berarti ya. generasi, karena ini real Mbak terjadi kan di dunia kerja Sebenarnya juga. gini loh, kita itu pahami orang aja lah. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya juga dengan generasi, menurut aku. Oke. Jadi selama kita paham orang itu, try to put our shoes In theirs. in theirs gitu. Jadi kita nggak akan tuh ketemu yang kayak gitu-gitu. Aku juga kalau misal rata-rata yang ngobrol sama aku ini adalah anak umur 45 itu apa sih? Gen apa sih dia? Aku Kamu ya? milenial. Ya, milenial and X lah. Aku kan Gen X ya. Tapi ada juga anak Gen Z itu yang ngobrol sama aku. Emang secara energi beda sih. Mereka tuh yang masih kayak bola bekel gitu. Iya. Aku cuman ngerasain ini aja gitu. Aku coba ngerti apa sih dari sudut pandang dia nih sebenarnya apa sih. Dengan kayak gitu kamu nggak perlu capek. Nggak usah defense dengan dirimu yang harusnya tuh gini. Nggak usah maksain gitu. fit in ya. Betul. Nggak perlu juga kamu. Fleksibel. Nggak usah maksain. Karena nggak perlu juga kita tuh cocok dengan semua orang basically. Oke. Try to understand aja. Iya. Kalau bisa ya oke. Kalau nggak bisa juga ya nggak apa-apa juga kok. Iya. Kan kamu nggak Oke. harus berteman juga sama dia kan. Iya. Yang penting pada saat ngobrol tujuanmu tuh kamu dapat nggak tujuanmu ngobrol sama tuh orang. Itu aja. Oke. Control what you can gitu. Nah Mbak, last nih ya terakhir untuk sister-sister kita di Si Paling Podcast yang mungkin punya pemikiran untuk career switching, pengen merubah karir, apa tips dari Mbak Vivi untuk menjalaninya? Jadi gini ya, yang mau career switching, intinya aku nggak pernah menyarankan untuk resign. Aku nggak pernah ngajak untuk resign, tapi aku ngajak untuk punya pilihan. Karena sebaik-baiknya hal yang akan kamu kerjakan itu bukan yang karena terpaksa, tapi karena kamu milih, gitu. Itu aja. Terima kasih Terima Mbak kasih. Vivi. Sudah Aku sih memberikan banyak dapat pencerahan. pencerahan sih
langsung muncul ide, oh iya gini. Dan gini, gitu ide ya. itu yang udah muncul harus segera Iya, direalisasikan. Ibu, Kalau enggak itu siap. hanya akan menjadi lompatan-lompatan ide yang Siap. lompat kemana-mana. Iya. Akhirnya sibuk sendiri ya Akhirnya sibuk kepalanya ya. sendiri dan kembali lagi menjalankan yang udah ada. Mbak Vivi, terima kasih banyak udah Sama-sama, mau aku hadir seneng di banget. Paling Podcast. Thank you. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi dengan Iya. tema yang nanti kita cari tema yang lebih menarik lagi Teman ya. karir itu kalau misalkan ada Oh, iya. sisters yang pengen banget Bener. join itu nanti kita akan Ada attach IG ya, IG-nya Mbak Vivi di situ nanti bisa diklik ya Mbak, ada di bio ya. Ada. Untuk teman-teman Ada yang memang Instagramnya mau juga, Pak. ada Instagram juga teman karir yang mau ngulik-ngulik atau cari tahu tentang teman karir. Oke, tetap ngonten ya Mbak, tetap inspirasi kita nih Iya. supaya kita juga yang muda-muda dan sedang galau ini tuh bisa on track lagi gitu ya. Aku akan tetap ngonten karena konten is my new currency. Jadi Asik. nggak mungkin ya. Kita harus gitu ya, Iya, content is my new currency. Itu satu Mari tagline. monetize. Tagline, content is my new currency. Oke. Akhirnya aku pamit dulu ya. Saya Inga pamit. Dan saya Lea. Mbak Vivi, terima kasih. Bye.